warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan tentang 5 pilar kepemimpinan. Baik, di sini saya bernama Abar Poji, Saya Muhammad Rizky, saya Syahril, saya Elorio Gaprenawate. Di sini saya akan menjelaskan kepada saudara sekalian bagaimana tentang 5 pilar kepemimpinan. Yang pertama itu ada teori kepemimpinan. Di teori ini kepemimpinan sudah dikenal sejak zaman dahulu, yang ditandai dengan adanya kepala suku, pemimpin agama, raja, kaisar dan sebagainya. Ada beberapa teorinya, yaitu pertama, pemimpin merupakan hasil pengambilan perilaku. Perilaku yang biasanya diambil untuk menentukan bagaimana tujuan yang akan dia raih dan dapat diandalkan dalam kelompoknya. Yang kedua, kepemimpinan merupakan hasil penelitian dari pendapat para ahli. Selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seorang dipengaruhi beberapa faktor, saudara-saudara. Yang pertama itu kepribadian. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seorang dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama itu kepribadiannya, bagaimana dia menjalani hari-hari dan menjadi pemimpin yang baik. Yang kedua, inteligensi. Inteligensi ini merupakan kemampuan berkomunikasi, karakteristik dari anggota organisasi. Ya, selanjutnya saya akan jelaskan tentang peran pemimpin. Peran pemimpin efektif yang pertama, yaitu adalah penampilan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Suatu peran terdiri dari berbagai fungsi. Yang pertama, pemimpin penegasan dan komunitor visi misi, nilai dan tujuan. Yang kedua, pembangunan kepercayaan. Yang ketiga, inisiator dan pengarah ke proses perubahan. Yang keempat, yaitu motivator. Dan yang kelima, pembangunan integritas dan keteladanan. Masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya akan melanjutkan kepada cara kerja pemimpin yang efektif. Cara kerja pemimpin yang efektif itu ada 6, yaitu yang pertama, apa visi misi dan tujuan organisasi. Yang kedua, apa yang perlu saya kerjakan. Dan yang ketiga, apa yang harus dikerjakan. Kemudian yang keempat, toleran terhadap perbedaan. Yang kelima, tidak takut terhadap kelebihan bawahan. Dan yang terakhir, memilih mengerjakan hal yang tepat meskipun kecil dan sederhana. Saudara-saudara sekalian, saya akan melanjutkan penjelasan di mana tentang materi kita, yaitu pilar kepemimpinan. Di pilar kepemimpinan ini terdapat 5 jenis atau terbagi 5 sifat-sifat seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin itu menjadi pemimpin yang dapat dipercaya, yang dapat menggerakkan anggotanya. Intinya bagaimana seorang pemimpin itu memiliki sesuatu yang lebih dari anggota-anggotanya. Nah, dalam menjadi seorang pemimpin ada 5 jenis yang harus dia miliki, di mana ada kekuasaan, ada kompetensi, kredibilitas, kemampuan dan semangat, serta keberanian. Nah, dalam 5 jenis sifat yang harus dimiliki atau harus dimiliki, peran penting yang dimiliki seorang pemimpin itu terbagi dalam beberapa detail. Contohnya, yang pertama itu kekuasaan. Nah, seorang pemimpin ini, saudara-saudara, tidak akan menjadi pemimpin jikalau dia tidak memiliki kekuasaan yang dipercayakan oleh anggota-anggotanya, di mana anggota-anggotanya ini percaya bahwa seseorang ini layak sebagai pemimpin. Nah, pemimpin ini diberikanlah namanya tadi kekuasaan. Kekuasaan ini tidak lepas dari dia, contohnya menggerakkan anggotanya atau menyuruh anggotanya melakukan sesuatu hal. Nah, dalam kekuasaan ini juga kekuasaan ini, pemimpin ini tidak terlepas dari yang namanya perkumpulan atau organisasi, ya kan? Nah, dalam organisasi atau perkumpulan ini, organisasi dan perkumpulan ini memiliki yang namanya visi dan misi atau satu tujuan, di mana mereka harus menggapai tujuan tersebut. Nah, jadi seorang pemimpin itu tadi menggunakan kekuasaan, itulah yang kita bahas tadi, kekuasaan, di mana dia menggerakkan anggota-anggotanya
atau dia menyuruh anggota-anggotanya melakukan kegiatan yang dapat atau mempercepat mereka untuk menggapai tujuan mereka tersebut. Nah, yang kedua yaitu kompetensi. Seorang pemimpin ini harus memiliki yang namanya kompetensi. Nah, kompetensi itu contohnya seorang pemimpin ini alasannya dipilih karena dia itu memiliki pengetahuan, ya kan, pengetahuan yang lebih dari orang lain. Nah, jadi dia layak dipilih sebagai seorang pemimpin di mana dia punya pengetahuan yang luas, punya sesuatu hal lebih dari yang lainnya. Jadi pemimpin itu baru layak disebut atau diangkat sebagai pemimpin ketika dia punya juga kompetensi. Kemudian kredibilitas. Nah, yang dimaksud dengan kredibilitas ini di mana kita antara seorang pemimpin dan anggotanya memiliki yang namanya sifat kepercayaan, di mana dia itu seorang pemimpin. Contohnya saya, ya kan? Di sini saya diberikan kepercayaan atau teman-teman semuanya percaya bahwa saya dapat menjelaskan tentang materi kita hari ini. Nah, begitu juga dengan seorang pemimpin. Seorang pemimpin ini dapat membuat anggota-anggotanya percaya bahwa mereka nanti dengan pimpinan dari saya dapat menggapai tujuan mereka. Itulah yang disebut dengan kepercayaan terhadap seorang pemimpin. Kemudian kemampuan dan semangat. Nah, ini suatu hal yang paling penting dimiliki oleh jiwa dalam kepemimpinan atau seorang pemimpin, di mana dia punya kemampuan yang besar, tekad yang besar, dan semangat yang tidak akan pernah putus asa sebelum menggapai tujuan mereka. Contohnya, di titik-titik mereka menggapai tujuan mereka, mereka terpuruk atau tersandung dalam beberapa hal. Contohnya, ada halangan yang menunda mereka untuk menggapai tujuan mereka. Contohnya, dalam menggapai tujuan itu banyak harus butuh pengorbanan, baik dalam segi materi, teori, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Nah, mereka contohnya kekurangan materi nih, dana, ya kan? Dana. Bagaimana seorang pemimpin itu menggunakan pikirannya atau kemampuannya dengan semangatnya? Contohnya, bagaimana saya harus menggapai tujuan bersama walaupun saya harus mengorbankan suatu hal dari yang saya miliki. Contohnya dia mengorbankan harga dirinya, melakukan pinjaman terhadap bank, melakukan pinjaman terhadap deposit, atau melakukan yang contohnya pinjaman koperasi demi mencapai tadi yang namanya tujuan mereka bersama untuk kebersamaan masing-masing. Itulah tadi yang dimana seorang pemimpin ini tidak boleh putus semangat, harus punya kemampuan yang besar, semangat yang besar. Itulah yang harus dibutuhkan oleh seorang pemimpin, di mana sifat itu harus ada dalam jiwa dan diri seorang pemimpin. Kemudian yang terakhir saudara-saudara yaitu keberanian. Tidak ada sejalannya seorang pemimpin dipilih tanpa keberanian. Karena apa? Pemimpin ini berani maju paling terdepan, berani memberikan contoh, berani rela berkorban terhadap anggota-anggotanya, ya kan? Contohnya ini dalam segi masalah, mereka ini ingin menggapai tujuan mereka kan. Lalu dalam perjalanan dan dalam proses mereka menggapai tujuan mereka tersebut, ada seseorang yang menghalangi mereka dengan beralasan bahwa mereka itu tidak layak untuk menggapai tujuan mereka. Nah, itulah tadi kegunaan seorang pemimpin, rela maju ke depan, berani menunjukkan diri, unjuk diri bahwa dia ini menjelaskan apa tujuan mereka, apa yang melakukan atau memberikan mereka layak menggapai tujuan mereka. Dia berani unjuk diri, memberikan penjelasan, memberikan semua solusi-solusi, memberikan semua apa yang ide pokok pikiran mereka bahwa mereka itu harus memiliki yang namanya atau menggapai tujuan mereka tersebut. Nah, 5 jenis sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin itu tadi yang harus diterapkan dan harus penting dimiliki oleh seorang pemimpin, saudara-saudara. Jadi untuk itu, jikalau ini saja materi dari pilar kepemimpinan, 5 jenis sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam materi pilar kepemimpinan kita hari ini. Jikalau saudara-saudara merasa ada lagi yang kurang paham atau kurang dimengerti, mungkin bisa ditanyakan, atau saudara-saudara juga ingin menambahkan lagi wawasan ide terhadap apa yang sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, mungkin bisa kita sharing-sharing untuk menjadi tambahan ilmu pengetahuan kita ke depannya jikalau ada diberi kesempatan. Oh iya, bagaimana jika pemimpin itu tidak memiliki kompetensi yang bisa dipercaya?
Nah, bagaimana seorang pemimpin itu jikalau dia itu tidak memiliki kompetensi kan? Jikalau seorang pemimpin tidak memiliki kompetensi, jelas saja dia itu tidak dapat disebut sebagai atau tidak dapat digunakan, tidak dapat, benar, tidak layak, yang disebut saudara kita tidak layak sebagai pemimpin. Karena apa? Itu tadi yang saya katakan, yang kita bahas bersama, bahwa pemimpin itu harus memiliki 5 sifat, yaitu keberanian, kompetensi, kredibilitas, kreativitas, keberanian dan kemauan. Itu tadi, dan semangat itu minimal semua pemimpin dalam dunia ini, dalam setiap organisasi, perkumpulan, pemimpin itu harus memiliki yang namanya 5 sifat tersebut tadi. Jadi jikalau saudara tadi bertanya kan, bagaimana kalau pemimpin tidak memiliki salah satu dari 5 sifat dari kepemimpinan, maka saya di sini berani mengatakan bahwa itu tidak layak, atau orang itu tidak layak disebut atau digunakan sebagai pemimpin. Terima kasih. Kalau ada lagi yang ingin menambahkan atau bertanya? Cukup. Sangat cukup ya. Semoga baik, itu saja materi kita hari ini tentang pilar kepemimpinan dan 5 jenis sifat pemimpin yang harus dimiliki. Semoga materi ini dapat kita jadikan modal ke depannya, jadikan sebuah wawasan pengetahuan kita, tambahan ilmu dalam pengetahuan kita. Semoga kita ke depannya juga bisa menggunakannya jikalau kita nanti ke depannya akan menjadi seorang pemimpin masa depan, ya kan? Sebagai generasi muda yang ingin menjadi pemimpin, yang ingin memimpin negeri ini nanti untuk mencapai di mana puncak kemakmuran dan puncak kesuksesan dalam negeri ini. Baik, itu saja materi yang dapat kita sharing-sharing dan dapat kita diskusikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan cukup sampai di sini. Sekian dari materi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi modal untuk kita ke depannya. Selamat